Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini, di malam yang terakhir di dalam tahun 2020, kita masih boleh menghampiri Dia. Sekalipun tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam segala hal bagi kita, tapi kalau kita masih boleh mendapat kesempatan pada malam hari ini, maka itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, bukan kecakapan kita menjaga diri kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Oleh karena itu biarlah malam hari ini, di malam yang terakhir ini, kita siapkan hati kita, angkat hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, karena Dia Allah yang amat baik bagi kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami masih boleh mendapat umur yang panjang kembali untuk menghampiri-Mu di pergantian tahun ini. Mari Tuhan, kami rindu untuk menghampiri-Mu, kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah sementara kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, kami boleh merasakan ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, di dalam ruang-ruang pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami boleh bersekutu dengan Engkau di malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai segala yang kami kasihi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, sebab mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang terbaik Kau sediakan bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Kasih-Mu yang lebih tinggi daripada langit biru. Kasih-Mu yang lebih dalam dari samudra, yang tidak pernah berhenti. Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang
Haleluya Tuhan. Kami yakin Engkau menerima segala pujian dan ucapan syukur kami pada ibadah akhir tahun Tuhan. Kami tahu, kami yakin, kami ada yang seperti kami ada pada saat ini semata-mata karena kemurahan-Mu. Biarlah pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Terimalah sesembahan kami Tuhan. Terimalah segala yang sudah kami naikkan dalam doa, pujian, syukur kami. Sempurnakan ya Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami semua. Untuk bekal kami penutupan tahun 2020. Dan kami akan memasuki tahun 2021. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi nasihat pegangan hidup kami di hari-hari yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu. Berhadiratlah selalu bersama kami. Kami terima firman-Mu dengan rendah hati dan penuh konsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat GPT Logos Surabaya ini kita jumpa kembali setelah kita merayakan Natal di tahun 2020 secara tradisional atau tradisi pada umumnya, di mana akhir tahun diperingati dengan berbagai cara. Tapi kita anak-anak Tuhan memperingati, mempersiapkan diri kita dengan mengucap syukur melalui ibadah dan mendengarkan firman Tuhan sebagai pesan-pesan bagi kita semua. Kita lihat tema pokok sampai akhir tahun ini dari gereja di tempat ini. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat kesudahan alam ini. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau ibadah raya pada Minggu tanggal 27, firman Tuhan penekanannya pada fokuslah kepada Sang Raja Penyelamat, kepada Juru Selamat kita, Kristus Tuhan yang mulia itu. Maka pada ibadah akhir tahun ini, saudaraku, kita perlu mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun di tengah situasi pandemi, sekalipun dalam kondisi masa depan yang belum menentu, bahkan ada berita sana sini, berita yang menakutkan, menggelisahkan. Tetapi ayat tadi berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi bagaimana orang bisa jadi tenang? Bagaimana orang tidak panik? Kalau ayat tadi berkata kesudahan, segala sesuatu sudah dekat. Kalau misalkan ada sebuah banjir bandang yang besar, yang bisa menghanyutkan rumah, bangunan, mobil-mobil, dan macam-macam merobohkan pohon-pohon besar. Dan itu banjir bandang sudah dekat ini misalkan. Dan sering masih terjadi di belahan bumi di mana saja. Bagaimana bisa tenang? Orang berlarian, menjerit ketakutan, kebingungan, putus asa, nggak tahu mau lari kemana, dan seterusnya. Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ini yang saya tekankan pada ibadah akhir tahun. Kita diingatkan
Bukan cuma membawa persembahan syukur kepada Tuhan di akhir tahun berupa puji-pujian, berupa apa saja, atau kita berbuat kebaikan agar di tahun depan rezeki Tuhan mengalir terus dalam hidup kita. Tetapi yang lebih penting, kita diingatkan sebuah fakta. Sekali lagi, sebuah fakta, bukan mitos. Bahwa kesudahan segala sesuatu. Meliputi semua. Itu sudah dekat. Itu sebabnya, mari kita lihat dalam konteks 1 Petrus pasal 4 ayat 17 ini, subtema pokok renungan, pokok pemikiran, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kita bertanya, betulkah ini? Atau cuma hal yang diprediksi? Atau sebuah mitos atau sebuah ilusi atau sebuah fiksi yang diungkap oleh orang-orang beragama. Ada yang mengatakan begitu. Tapi saya yakin sesuai dengan Injil firman Tuhan ini, Alkitab, ya, kitabnya Allah, itu dikatakan sudah dekat. Jadi kalau kita tanya betulkah? Pasti betul. Sebab terbukti ribuan tahun yang lampau kisah Natal itu juga dinubuatkan. Diramalkan Mika pasal 5 ayat 1. Di Bethlehem itu akan lahir, akan datang seorang penyelamat. Dinubuatkan dalam nabi kecil Mika, juga dalam nabi besar Yesaya. Namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai, dan seterusnya. Toh benar digenapi. Ribuan tahun diramalkan, digenapi. Ribuan tahun sudah lewat, kedatangan Yesus kembali ke bumi juga dinubuatkan, diramalkan, dan itu pasti terjadi. Nah, ini ada kaitannya. Kedatangan Sang Juru Selamat itu kembali lagi ke bumi juga dinubuatkan, tapi disertai dengan kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukan cuma kedatangan Sang Raja Penyelamat kembali ke bumi ini untuk kedua kalinya, tetapi ada kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saya coba kaitkan dengan kisah dalam Lukas 17, saudara bisa baca di rumah, yang tidak asing lagi ketika Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kesudahan segala sesuatu itu, antara lain dikatakan akan kembali. Peradaban manusia itu akan kembali ke zaman Nuh, ke zaman Sodom Gomorrah. Itu sebab Raja Salomo yang dipenuhi hikmat ilahi berkata, tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi. Sebetulnya kita memperingati tahun yang baru dalam arti kata tahunnya tambah lama, tambah mendekati kesudahannya. Jadi kita melihat tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit, yang sudah ada kembali ada. Nah, itu sebab zaman Nuh sudah ada, zaman Sodom Gomorrah pernah ada, maka peradabannya intinya itu kembali. Apa saudaraku? Cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah, dengan kebenaran Allah. Cara hidup orang-orang makin jahat, makin najis, makin kotor, makin menjauh dari Tuhan, menjadi pengolok-pengolok,
menjadi penghina-penghina nilai-nilai rohani yang suci, mulia dan kekal itu. Itu ciri orang zaman Sodom. Sehingga disebut dalam Matius 24, dosa makin bertambah-tambah. Nah, kalau kita perhatikan, maka peneterapannya di poin pertama ini mengubah cara hidup kita di akhir zaman. Kalau kesudahan alam ini makin dekat, maka poin pertama, ubahlah cara hidup kita yang salah. Paulus mengingatkan dalam Efesus pasal 5, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Bukan bagaimana kebutuhan hidupmu saja perlu diperhatikan. Bagaimana persoalan masa depanmu perlu diperhatikan. Bagaimana kota dan bangsa pemerintahan perlu diperhatikan dalam arti untuk kebaikan bersama. Tetapi masing-masing di akhir tahun, pesan Tuhan, perhatikanlah cara hidupmu. Kira-kira apa ya intinya, saudaraku? Intinya adalah dipisahkan. Seperti Nuh dipisahkan dari orang-orang sejamannya. Ini mau tidak mau loh. Ini bukan berarti orang Kristen itu menjadi alergi terhadap orang lain atau terhadap agama lain. Kekristenan nggak mengajarkan begitu, kita mengasihi semua orang, bahkan musuh dikasihi. Tetapi Alkitab juga mengajarkan akan ada pemisahan, lalang dan gandum, kambing dan domba. Justru masa-masa pandemi ini masa-masa pemisahan. Siapa yang betul-betul setia? Siapa yang betul-betul pengikut jalan Tuhan? Siapa yang benar-benar mau beribadah, mau hidup yang dikhususkan sesuai kehendak Tuhan. Di zaman Sodom Gomora, Lut juga dipisahkan. Cuma ada perbedaannya antara Nuh dan Lut. Kalau Nuh tanpa dipaksa, dia berkata, ya Tuhan, aku mau dipisahkan, aku mau menurut, aku mau buat bahtera. Tapi kalau Lut dipaksa, ditarik oleh malaikat, ayo keluar dari Sodom Gomora. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu dinasihati firman Allah, dikhotbahi firman Allah, sudah langsung dengar-dengaran, sudah langsung menurut taat. Tapi ada kalanya manusia ini perlu dipaksa. Paksaan tidak selalu buruk kalau tujuannya baik. Nah, Lut dipaksa. Nah, sehingga keluar dari Sodom dan Gomora. Nuh tidak dipaksa, tapi merelakan dirinya. Tapi intinya mereka dipisahkan. Mereka mengubah cara hidupnya. Tidak sama dengan orang-orang sejamannya. Bukan pakaiannya, saudaraku, tapi pendiriannya dalam kebenaran. Dan seterusnya. Dengan kata lain, saudaraku, di poin pertama saya simpulkan, ini pertobatan yang makin bertambah-tambah. Jadi kesudahan alam makin dekat, maka sikap pertama, pertobatan ini makin bertambah-tambah. Cara hidup yang lama ditinggalkan. Pola hidupnya bukan hanya untuk kesehatan melulu. Ya bukan hanya untuk karier melulu, tapi cara hidup di hadapan Tuhan ini mengubah cara hidupnya supaya cocok dengan kemauan Allah. Nah, itu yang disebut dalam Alkitab, bertobatlah. Pertobatan yang makin bertambah-tambah, yang diekspresikan, yang diterapkan, yang diwujudkan dalam bentuk apa, saudaraku?
mengubah cara hidup yang berdosa itu, meninggalkan dosa. Itu Efesus pasal yang kelima. Supaya kita meninggalkan cara hidup yang berdosa. Diekspresikan dalam bentuk memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Jadi pakai M. Mengubah cara hidup yang penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kenajisan, penuh keapatisan terhadap ibadah, harus dirubah. Kedua, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu, karena ini masa-masa jahat. Efesus pasal 5, baca di rumah. Tapi M yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Pekah pada suara roh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis maupun suaranya yang ada di dalam roh kita, di batin kita yang terdalam. Nah, inilah yang pertama, sikap yang harus kita perbuat sebelum kita memasuki tahun yang baru. Pertobatan yang makin bertambah-tambah. Ini modal yang penting. Ini yang harus kita miliki untuk memasuki tahun 2021. Saya yakin kalau kita mau melakukan seperti ini, saudaraku, pemeliharaan Tuhan sungguh indah, sungguh nyata. Yang kedua, kalau saudara membaca 1 Samuel pasal 17, di sana saudara akan melihat kisahnya Daud dan Goliat. Nah, ini juga kisah ini sepertinya tidak ada kaitannya dengan kesudahan alam, tapi saya kaitkan dulu sebab kisahnya adalah tentara Filistin dengan begitu banyak pasukannya sedang berhadap-hadapan dengan tentara Israel yang lagi tawar hati, lagi ciut nyalinya, karena di tengah-tengah bangsa Filistin ini ada panglima perangnya, seorang raksasa yang dinamakan Goliat. Nah, itu persoalannya. Sehingga Raja Saul yang ahli perang pun, Yonatan pun yang ahli memanah, Saul yang ahli menombak, dan masih banyak pasukan lain tawar hati. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini menunjukkan apa? Kesudahan nasib mereka. Kesudahan kerajaan mereka sebentar lagi dilumat sama bangsa Filistin itu. Dijajah. Diapakan saja. Mereka tidak berdaya, jelas dikatakan. Mereka ketakutan sampai tokoh utamanya Raja Saul pun ketakutan. Tiba-tiba di tengah situasi yang frustasi mencekam, yang gak ada harapan ini, diolok-olok, ditantang, mana ayo, mana Tuhanmu. Waduh, tiba-tiba datanglah seorang remaja, anaknya Isai yang bernama Daud. Dia disuruh ayahnya kirim camilan lah, makanan kepada kakaknya yang jadi tentara yang sedang berhadap-hadapan dengan bangsa Filistin itu. Lalu Daud lihat, loh, kok wajah-wajahnya itu penuh kesedihan, ketakutan. Tanya, ada apa? Singkat cerita, saudaraku, ditunjukkan. Dan Daud sendiri melihat, bukan cuma ditunjukkan, loh, mereka berhadap-hadapan mau perang, tapi umat Allah ini ketakutan. Karena memandang dengan logikanya. Memandang dengan akal pengertiannya sendiri. Singkat cerita, saudaraku, Daud melawan Goliat. Ya, Daud yang tadinya hanya punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Dan itu enggak setiap saat. Sekarang dia menghadapi Goliat
di tengah medan perang yang tingginya berlipat-lipat. Wah, senjatanya hebat, pakaiannya besi. Nonsen untuk menang. Tidak masuk akal. Tapi kalau saudara baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Kalimatnya Daud, kamu datang dengan pedang dan tombak. Aku datang dengan nama Tuhan dan seterusnya. Saudara, ini kisah heroik, kisah kepahlawanan di mana tumbanglah Goliat, kalah. Kisahnya panjang, saudara baca di rumah. Lalu kepalanya dipotong oleh Daud karena dahinya kena batu licin yang diputar-putar melalui ketepilnya Daud. Istilah sekarang begitu. Nah, apa artinya ini? Menghadapi kesudahan alam poin yang kedua ini, supaya kita bertambah-tambah dalam iman. Bukan cuma bertambah-tambah dalam pertobatan, mengubah cara hidup kita. Sudah akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu makin dekat. Kalau nggak mau berubah cara hidupnya gimana? Tapi yang kedua, saudaraku, bukan hanya pertobatan yang ditambahi, tapi berdoalah, Tuhan tambahi imanku. Sebab ingat akhir zaman, banyak iman yang gugur, banyak iman yang mundur, banyak iman yang lemah tawar, banyak iman yang ditukar dan sebagainya. Itu sebab kita lihat kisahnya Daud ini. Dia bertambah-tambah imannya. Mengapa saya katakan begini? Sebab tadinya dia cuma melawan singa. Itu sudah hebat. Melawan beruang itu lebih hebat. Sekarang melawan raksasa. Kayak King Kong yang gede gitu. Wah, ini tambah gak mungkin. Tapi kenapa Daud maju dan menang? Ini menunjukkan imannya bertambah-tambah. Sudahkah saudara, dalam menghadapi tahun yang akan datang, apa yang kita mohon sebentar malam kalau kita berdoa atau pagi hari? Apakah kita memohon rezeki saja? Atau kita berkata, Tuhan tambahi imanku. Nah, kalau saudara perhatikan dalam 1 Samuel 17, iman yang bertambah-tambah itu diekspresikan, dinampakkan dalam bentuk melawan ketakutan atau kekhawatiran. Daud sama sekali tidak mau takut, bukan tidak bisa takut, bukan tidak bisa khawatir, tapi dia lawan rasa takutnya. Pernah baca di Mazmur? Pada saat aku takut, aku percaya. Jadi Daud juga bisa takut. Tapi dia lawan perasaan takutnya itu. Dia lawan perasaan khawatirnya itu. Saudaraku, kadang-kadang kita kebalik. Kita lawan janji firman Tuhan. Kita lawan, kita bimbang kepada janji firman Tuhan. Harusnya kita melawan kekhawatiran, kita melawan ketakutan. Itu iman yang bertambah-tambah, diekspresikan dalam bentuk bukan cuma M pertama melawan, M kedua melihat pertolongan Tuhan masa lalu. Tahun 2020 ini pasti ada pertolongan Tuhan. Kalau saya renungkan, begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Juga ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak kegagalan mungkin. Tapi biarlah kegagalan, masalah, cobaan itu jadi pelajaran. Tapi berkat pertolongan Tuhan, kesembuhan dan lain sebagainya, jadikan itu, saudaraku, sebagai kenangan untuk iman ini bertambah. Artinya begini, Daud mikir, kalau dulu Tuhan tolong saya, maka sekarang pun Tuhan akan tolong saya. Ada nyanyian, ya, waktu Tuhan tolong saya. Dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan tolong saya, hari esok, hari depan Tuhan tolong saya.
Ini ekspresi sikap iman yang bertambah-tambah. Melihat pertolongan Tuhan masa lalu. Masa kan Tuhan tidak tolong? Kalau saudara teliti, Daud berkata begini, Tuhan yang melepaskan aku dari mulut singa dan beruang, Tuhan akan melepaskan aku dari engkau Goliat. Engkau akan dikalahkan dan seterusnya. Saudaraku, ini ekspresi iman yang bertambah-tambah. M ketiga, memperkatakan kata-kata iman. Jadi ekspresi iman yang bertambah-tambah, melawan rasa ketakutan, kekhawatiran, M pertama. Kedua, melihat pertolongan Tuhan di masa lalu untuk dijadikan pegangan. Dulu Tuhan tolong, pasti juga Tuhan tolong. Tapi M yang ketiga, memperkatakan kata-kata iman. Daud ini belum menang, tapi berani ngomong sama raksasa itu. Aku akan penggal kepalamu. Aku akan kalahkan kamu. Oleh karena nama Tuhan. Coba saudara, belum menang, belum diberkati, ya, belum sembuh, belum sukses, sudah memperkatakan. Wah, ini iman yang bertambah-tambah. Perlu menghadapi situasi akhir zaman ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma pertobatan yang makin bertambah-tambah untuk persiapan, segala sesuatu sudah makin dekat, tetapi iman yang bertambah-tambah. Bagian yang terakhir, kalau saudara baca Ibrani pasal 12, ayat 28-29, saudara akan menemukan, ya, juga Matius 7 tentang orang membangun rumah di atas pasir dan batu karang. Intinya apa? Kesudahan segala sesuatu itu akan ditandai dengan adanya goncangan-goncangan. Menggoncang. Kalau saudara perhatikan apa saja yang digoncang, ayo saya urutkan 1-2 menit ini. Kalau saudara lihat, yang digoncang itu pertama adalah yang lokal. Di Bukit Sinai, ya, Gunung Horeb, Allah menggoncang gunung itu sehingga orang Israel waktu melihat Musa naik di atas gunung, keluarlah asap, keluarlah api halilintar dan gempa bumi dengan suara yang dahsyat. Bukit itu bergetar, gunung goncang. Ini goncangan lokal. Ya, artinya lokal bisa keluarga, pekerjaanmu, ya setempat, daerah setempat dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat ada goncangan nasional. Kalau saudara baca, bumi akan digoncang sekali lagi. Ini nasional ini. Pandemi ini sebenarnya goncangan nasional. Artinya nasional itu tepatnya internasional. Bukan cuma lokal, suatu negara. Tapi sudah seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi akan datang lagi yang namanya goncangan alam semesta. Baca itu baik-baik. Alkitab ini luar biasa. Selalu ada 3 tahap. Seperti tabernakel, halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Selalu ada 3 tahapan. Goncangan lokal, pribadi, keluarga, ya setempat. Itu namanya goncangan lokal. Goncangan yang lebih meluas. Nasional dan internasional. Goncangan alam semesta. Nah, bagaimana sikap orang percaya menghadapi goncangan-goncangan karena kesudahan alam ini sudah dekat? Saudara, kalau saudara baca 1 Korintus pasal 7, ya, mulai ayat yang ke-29 sampai 31, sederhana tapi mengena sebetulnya. Biarlah orang yang membeli seperti tidak memiliki. Orang yang beristri seperti tidak beristri. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya supaya kita benar-benar tidak terikat dengan segala sesuatu yang di bumi. Oh, ternyata hal-hal di dunia ini sangat mengikat. Mengikat hati manusia. Memikat hati manusia. Ini problem yang cukup rumit.
Kalau hatinya sudah terpikat dan terikat, waduh susah saudara. Contohnya istrinya Lut, Sodom Gomora hancur segala sesuatunya, habis dengan api dari langit seperti lelehan lahar begitu. Ya, tapi istrinya Lut terikat dengan materi di dunia ini. Dia menoleh pesan Tuhan, jangan menoleh, jalan terus. Lalu dia jadi tiang garam. Berapa miliar manusia yang hatinya terikat bukan pada Tuhan, tapi pada harta, pada macam-macam. Saudaraku, dengan adanya goncangan-goncangan yang sedemikian makin hari makin dahsyat, saya cuma mendengar, semoga tidak, setelah pandemi COVID-19 ini, Corona ini, akan datang gelombang 2 yang lebih mengerikan. Orang cepat mati, gak usah lama-lama. Kalau ini benar, goncangannya makin hebat ini. Maka sikap anak-anak Tuhan, saudaraku ya, bukan cuma bertambah-tambah pertobatannya, bertambah-tambah imannya, tapi bertambah-tambah cintanya pada Tuhan. Pengharapannya pada Tuhan, sehingga nggak mau terikat dengan apapun yang ada di dunia. Kita bukan tidak boleh punya sesuatu di dunia. Kita tidak diajarkan supaya kita terpisah dari segala sesuatu ketika masih di bumi ini. Kita masih butuh pakaian, rumah, kerjaan, pernikahan, kita butuh makan, istirahat, tidur, liburan, segalanya. Boleh. Persoalannya bukan di situ. Terikat enggak? Wah, akhir-akhir ini banyak orang stres, jenuh, enggak bisa keluar, marah-marah, anak-anak remaja marah-marah, suami-suami marah-marah, istri-istri marah-marah, orang tua sumpek, ya pedagang marah. Karena apa? Ada tekanan, ada pembatasan. Karena situasi bukan maunya pemerintah. Ini kondisi. Sehingga orang, waduh, sampai ada yang ngomong lebih baik mati ya, daripada ono omah terus saya. Loh, saudara lihat tingkat kejenuhan, tingkat stres sudah begitu banyak. Tetapi saudaraku, kalau orang yang hatinya terikat pada Tuhan, maka segala sesuatu yang di bumi ini, Paulus berkata, ku anggap sampah. Mula-mula dia berkata, semuanya itu biasa. Baik waktu senang, waktu berlimpah-limpah, maupun waktu kekurangan, kemiskinan. Semuanya itu biasa bagiku. Coba ini ya. Tapi di dalam pasal yang ketiga, semuanya ku anggap sampah karena Kristus. Nah ini makin bertambah-tambah ketidakterikatannya. Banyak orang kelihatannya enggak berbuat asusila. Ya, sifat-sifat yang jahat, yang amoral, yang keji, enggak. Tapi dia terikat. Terikat dengan hal-hal yang kelihatannya kecil. Nah itu juga Tuhan enggak mau. Nah kalau saudara baca dalam Matius pasal 7, ya sikap kita itu kita perhatikan membangun kehidupan rohani yang teguh. Matius 7, 2 bangunan. Satu di atas pasir, satu di atas batu karang. Ketika enggak ada apa-apa, yang terbangun di atas pasir, wah cukup indah, cukup bagus, cukup kelihatannya kokoh. Mungkin yang dibangun di atas batu karang kelihatannya biasa-biasa. Begitu datang badai kecil, masih belum apa-apa. Begitu datang badai angin, banjir yang sedang-sedang, mungkin masih bertahan. Tapi begitu datang badai besar, angin besar, banjir besar, kelihatan saudara, mana yang asli. Fondasinya mana yang betul-betul kokoh. Dikatakan dalam khotbahnya Tuhan Yesus, robohlah rumah yang di atas pasir itu. Peradaban dunia yang kelihatannya hebat,
pasti runtuh, kata Wahyu 19. Runtuh. Nah, kehidupan orang Kristen juga sudahkah kita mendasari ya di ibadah ucapan syukur, renungan di akhir tahun ini, apakah aku punya dasar yang makin kokoh, makin tambah kokoh, tambah cinta Tuhan, tambah berharap Tuhan. Bukan cuma pertobatan yang bertambah-tambah, bukan cuma iman yang bertambah-tambah, tapi kasihnya dan pengharapannya bertambah-tambah. Nah, ini pasti ya membawa kita menghadapi tahun mendatang dengan bekal yang mantap. Perjalanan hidup kita pasti ada Immanuel, penyertaan Tuhan. Kekasih Tuhan, renungkan sebelum kita memasuki tahun yang baru. Kiranya belas kasihan Allah menolong kita supaya kita bertambah-tambah di tengah makin dekatnya kesudahan segala sesuatu. Yaitu pertobatan kita, cara hidup kita harus diubah, bisa menyenangkan Tuhan. Supaya kita tidak makin khawatir, makin takut, tapi kita bertambah-tambah dalam iman dan hikmatnya. Supaya kita seperti Daud dapat mengalahkan Goliat-Goliat. Tahun depan ini Goliat-Goliat dalam bentuk bermacam-macam masalah sedang menunggu umat manusia. Kalau iman gak bertambah-tambah, wah kegulung saudara. Demikian juga segala sesuatu, ingat semua akan berakhir. Karena itu jangan terikat apapun di bumi. Bisakah? Bisa saudara. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Jemaat, mari kita berdiri berdoa bersama-sama. Glory, haleluya. Biarlah ya Tuhan kepala gerejanya mempelai surgawi kami. Firman-Mu telah kami dengar, supaya ibadah akhir tahun ini kami dipersiapkan oleh sabda-Mu, benar firman-Mu Tuhan. Pasti kesudahan segala sesuatu itu terjadi. Entah kapan prosesnya makin dekat, makin nyata, makin nampak Tuhan berita dan faktanya. Tolonglah kami umat-Mu, supaya kami jadi berkat, supaya kami menyelamatkan banyak orang, supaya kami sendiri sebagai umat-Mu makin bertambah-tambah dalam pertobatan kami, bertambah-tambah dalam iman kami Tuhan menghadapi situasi dunia yang tak menentu ini. Dan kami makin bertambah-tambah cinta kami pada Tuhan, pengharapan kami pada Tuhan. Kami tak mau terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus, berkati umat-Mu, dan biarlah firman-Mu tumbuh berbuah di setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami imani firman-Mu sudah memberkati dan mengubahkan kami dan menguatkan kami. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita kembali berdiri. Kita mau angkat wajah kita, hati kita penuh syukur dan pengharapan kepada Tuhan. Bangkitkan iman-Mu, angkat tangan-Mu. Turunlah berkat ilahi jemaat yang dikasihi Tuhan dalam ibadah online akhir tahun. Berkat dari Bapa Surgawi, Allah yang esa dan kekal. Berkat dari korban tebusannya Sang Putra yang mengubah kutuk-kutuk menjadi berkat. Dan berkat ilahi dalam perlindungan, kekuatan, pimpinan dan penghiburan dari Allah Roh El Kudus menyertai saudara sampai kesudahan alam. Puji syukur, haleluya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati, sampai jumpa.